Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim memaparkan bab-bab yang dinilainya menjadi kelemahan utama Presiden Joko Widodo selama ini. Pertama, menurut Rustam Ibrahim, Jokowi dinilai sangat kurang melibatkan peran civil society, CS Onggo, dalam perumusan kebijakan negara maupun implementasi program-program pembangunan sosial, social development. Kedua, Rustam menyebutkan ada 3 sektor kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang tidak mendapat interest Jokowi, yaitu sektor negara atau publik, sektor ekonomi atau swasta, dan sektor nirlaba serta non-pemerintah, non-governmental and non-profit sector. Sektor ini yang terdiri berbagai organisasi masyarakat, tampaknya tidak mendapat perhatian Presiden Jokowi, kata Rustam melalui akun Twitter yang dikutip suara.com, Minggu, 20 September 2020. Kelemahan yang ketiga, Presiden Jokowi dinilai Rustam Ibrahim banyak membahas tentang community participation dalam penanganan pandemi corona. Tapi, menurut pandangan Rustam Ibrahim, kepala negara tidak mengajak civil society yang sudah banyak bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat. Padahal, menurut Rustam, civil society berpengalaman dalam pendekatan partisipatif kalau dibandingkan dengan TNI Polri serta aparatur sipil negara yang disebut Rustam lebih bersifat instruktif. Dalam ranah civil society, Rustam Ibrahim memuji Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya lebih berpengalaman. Suka atau tidak suka, harus diakui Gubernur Anies Baswedan banyak berpengalaman di ranah civil society. Anies pernah bekerja di UNDP Partnership for Governance Reform dan Rektor Paramadina. Anies tentu sangat paham dengan dunia CS Onggo. Banyak kalangan CS Onggo menaruh harapan padanya, kata Rustam. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 tidak ditunda dan tetap sesuai jadwal pada 9 Desember 2020. Langkah tegas pemerintah itu diambil demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Begitu tegas juru bicara Presiden Fajrul Rahman kepada wartawan, Senin, 21/9. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru pilkada, imbuhnya. Dia menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menegaskan untuk tetap melakukan pilkada serentak 2020 sesuai jadwal secara aman dan demokratis, tanpa opsi adanya penundaan kembali. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis, ucapnya. Fajrul menambahkan pilkada di tengah situasi pandemi COVID-19 ini tidak mungkin untuk ditunda kembali. Pasalnya, sejumlah negara telah melakukan pilkada dengan berjalan cukup tertib. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tandasnya. Sementara itu, sejumlah ormas Islam telah melancarkan desakan agar Jokowi menunda pilkada, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga Majelis Ulama Indonesia, MUI. Seruan serupa sebelumnya juga dikumandangkan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Begitu yang disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Syaiful Anam menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPP PDIP, Hasto Kristianto yang tetap ngotot pelaksanaan pilkada digelar pada Desember nanti meski di tengah pandemi COVID-19. Statement Hasto tersebut juga akan menjadi bumerang tersendiri bagi keberlangsungan PDIP, mengingat dengan penolakan penundaan pilkada maka seperti ingin melawan arus kepentingan rakyat yang disampaikan melalui NU, Muhammadiyah, MUI bahkan tokoh masyarakat seperti JK, Yusuf Kala, misalnya, ujar Syaiful Anam kepada kantor berita politik RMOL, Senin, 21/9.
Kehendak politik PDIP, dalam pandangan Syaiful Anam justru akan merugikan bagi PDIP yang juga mengikuti kontestasi Pilkada 2020 ini. Bahkan, dalam analisanya, jika Pilkada tetap dilaksanakan di tengah tingginya kasus COVID-19, maka pemerintahan Joko Widodo akan merasakan dampak buruk. Tentu hal tersebut tidak hanya merugikan PDIP, tapi juga dapat merusak tatanan pemerintahan Jokowi yang selama ini terjalin dengan baik dengan ormas dan tokoh masyarakat, pungkas Syaiful. Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu serta lembaga terkait untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Alasannya, karena pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahkan diharapkan bisa segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU, Perpu, untuk menunda Pilkada 2020. Seruan ini disampaikan langsung Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Muti saat jumpa pers secara daring. PP Muhammadiyah menyikapi penanganan COVID-19 dan politik elektoral, Senin, 21/9. Kalau memang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mendengar aspirasi masyarakat dan melihat bagaimana kedaruratan COVID-19 ini dan juga Pilkada berpotensi menjadi kluster baru dan kemungkinan menjadi tempat penyebaran COVID-19, saya kira dengan segala konstitusionalnya pemerintah menetapkan Perpu, ujar Abdul Muti. Menurut Abdul Muti, secara hukum kedudukan Perpu sangat kuat untuk digunakan sebagai payung hukum dari penundaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Ketimbang melakukan revisi UU kepemiluan yang justru akan memakan waktu. Perpu itu kedudukannya kuat. Karena sesuai dengan UUD keadaan yang genting dan memaksa pemerintah dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya, tuturnya. Atas dasar itu, Abdul Muti menegaskan bahwa kondisi pandemik COVID-19 di tanah air yang sudah cukup mengkhawatirkan seiring kasusnya belum mengalami penurunan ini menjadi penting bagi pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perpu untuk menunda Pilkada. Sekali lagi, ini situasinya memang sudah sangat mendesak karena tinggal beberapa bulan saja, kalau tidak segera diambil keputusan ini akan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat, tegasnya. Sehingga memang Perpu itu sangat diperlukan. Dan kalau misalnya sudah ada Perpu tinggal bagaimana penjabarannya bersama oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dan juga berkoordinasi dengan pihak terkait. Demikian Abdul Muti. Presiden Jokowi melalui juru bicara Kepresidenan, Fajrul Rahman menegaskan pemerintah tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan Desember mendatang. Keputusan ini pun sontak menimbulkan tanya di tengah desakan publik agar Pilkada ditunda karena pertimbangan pandemi COVID-19. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin memandang Pilkada memang sudah seharusnya ditunda mengingat ancaman bahaya COVID-19. Ia berujar Pilkada yang tetap dilanjutkan justru dapat melukai rakyat sebab mereka yang bakal menjadi korban. Ujang mengatakan akan menjadi wajar apabila rakyat kemudian bertanya apa landasan yang mendasari Jokowi enggan menunda Pilkada. Apalagi, diketahui dalam perjalanannya, anak dan menantu orang nomor satu itu, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution ikut meramaikan Pilkada dengan menjadi calon kepala daerah. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar dan jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendapatkan berita-berita terbaru.